Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita berupa keimanan, berupa hidayah dan nikmat yang patut kita syukuri. Dari keimanan dan hidayah ini kita bisa merealisasikannya dengan menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul di majelis dan di masjid yang mulia ini untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menunaikan salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam cobaan dan ujian yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW membawa umat manusia, umat Nabi kita Muhammad SAW dari kaum yang tidak mengerti menjadi paham tentang Allah Subhanahu wa taala, dari keadaan yang bodoh tentang agama dan Tuhannya. Maka umat manusia memiliki pemahaman, memiliki pengertian tentang siapa penciptanya, siapa zat yang mengurusinya, sampai dia bisa paham bagaimana cara mengabdi kepada zat yang maha pencipta tersebut. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini juga mari kita saling menasihati, saling mewasiatkan di antara kita untuk terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan meningkatkan ketakwaan dan keimanan ini, saling menasihati dalam kebenaran dan ketakwaan ini adalah bekal untuk bisa istiqamah menjalankan kehidupan di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menciptakan makhluk, menciptakan manusia dan jin itu tentunya ada tujuan yang mulia, tujuan untuk kebermanfaatan kepada makhluk tersebut. Di antaranya yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Nya. Dan tentunya juga peribadatan ini adalah sebuah ujian bagi semua makhluk yang Allah ciptakan, dan bahkan Allah memberikan ujian di mana peribadatan ini terbatas. Keterbatasan ini ditandai dengan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu wa taala untuk menguji seluruh hamba-Nya
untuk mendapatkan predikat ahsanuhum amal. Orang yang terbaik amalannya, orang yang paling bagus amalannya, untuk mereka mendapatkan derajat-derajat perbedaan-perbedaan di mana kita di kehidupan dunia ini akan saling berlomba, saling bermunafasah, bermusabaqah antara satu dengan yang lainnya, saling tunjuk kemampuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ketika kita bisa melewati ujian ini dan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang dimasukkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, ketika kita durhaka kepada Allah, tidak memperhatikan syariat Allah, maka jurang jahannam akan menganga untuk memberikan peringatan kepada kita supaya kita benar-benar waspada terhadap neraka jahannam tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, "Alladzi khalaqal mauta wal hayat." Ya Allah, ya Allah yang menciptakan al-maut wal hayat, kematian dan kehidupan. Dia berluakum ayyukum ahsanu amalan. Itu untuk menguji kalian, siapa di antara kalian itu ahsanu amalan, yang lebih baik amalannya. Wa huwal azizul ghafur, dan dia maha perkasa dan maha pengampun. Maka dari ayat ini terlihat jelas Allah Subhanahu wa taala memiliki tujuan lain, tujuan diciptakannya kita untuk beribadah kepada Allah, juga menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kita yang terbaik amalannya, yang paling hebat amalannya, dan yang memiliki kualitas amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk terus meningkatkan kualitas ibadah kita, amalan kita. Mungkin saja kita belum paham tentang syariat yang mulia ini, maka kita akan terus mengupgrade diri untuk mengetahui syariat-syariat yang mulia, untuk mengetahui bagaimana syariat ini mengatur kehidupan yang benar tentang berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dengan dimakan Allah Subhanahu wa taala, agar seseorang, agar kita mendapatkan pahala dan keberkahan atas setiap amalan yang dilakukan, setiap ibadah yang dilakukan, dan rencana yang kita buat. Tentunya kita memiliki berbagai macam tahapan-tahapan, juga pertimbangan atas dasar yang kita lakukan. Tentunya setiap hamba memiliki pilihan. Mereka tidak mungkin menjalankan ibadah seperti nabinya, seperti Nabi kita Muhammad SAW. Level kita jauh lebih rendah daripada para nabi dan para rasul. Begitu juga dengan orang-orang, para ulama di sana. Oleh karena itu, marilah kita melihat bagaimana konsep hukum syar'i terhadap amalan atau ibadah yang kita lakukan. Yang pertama adalah hukum syar'i. Kita melihat segala ibadah yang kita lakukan itu harus berdasarkan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hukum yang menyatakan kehalalan atau keharaman pada sesuatu. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Kita menjalankannya dan menjalankan kehidupan ini mengikuti kehalalan dan menghindari keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalankan ibadah, menjalankan kehidupan, apakah ini halal, apakah ini haram, itu adalah tahapan yang pertama yang harus kita miliki untuk menjalankan ibadah ini.
Jangan sampai apa yang kita lakukan ini adalah berkaitan dengan keharaman kepada Allah. Begitu juga jangan sampai kita memiliki kemampuan terhadap sesuatu yang halal tapi kita tidak bisa melakukannya. Yang kedua adalah hukum siasi al-maslah. Yang kedua, pertimbangan orang hamba ketika melakukan syariat, melakukan kehidupan, menjalankan aktivitas itu adalah pertimbangan siasi al-maslah. Apa yang dimaksud dengan siasi al-maslah? Kita harus mempertimbangkan kemaslahatan, mempertimbangkan kemaslahatan. Tentunya ini harus dilakukan dan harus bertanya kepada orang yang lebih paham tentang kondisi dan situasi yang terjadi di kehidupan kita. Yang ketiga, yaitu hukum realitas, hukum kenyataan, hukum di mana kita pasti bisa melakukan syariat tersebut atau kita tidak bisa melakukannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memaksa dan tidak memiliki atau tidak memberikan satu kepastian kepada kita bahwa seluruh syariat ini harus dilakukan oleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan batasan-batasan. Karena sesungguhnya kita juga memiliki batasan. Karena batasan inilah kita diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Fattaqullaha mastata'tum. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa, untuk menjalankan syariat ini mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kita. Karena ini kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, hukum syar'i. Kita paham bahwa kata Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Maka dari sinilah kita bisa mengambil kesimpulan. Dengan mudah kita bisa memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram. Jangan bisa memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram. Jangan sampai kita terjerumus kepada syubhat yang terjadi di antara keduanya. Kita tentukan ketika kita mengerti tentang atau kita mencari sebuah hukum bahwa ini halal, maka lakukan atau kita bisa mengambil faedahnya. Tetapi ketika kita tahu ini adalah haram, maka dengan serta-merta kita harus meninggalkannya. Karena sesungguhnya kata Rasulullah SAW, Inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu hanya beliau adalah zat yang baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Oleh karena itu, sisi analisa kita ketika kita mendapatkan syariat, halal dan haram sudah jelas, syariat sudah jelas, aturan sudah jelas, maka tinggal kita memilih mencari apa itu syariat yang benar, apa itu hukum yang halal, mana yang halal dan yang haram untuk kita semua. Yang kedua, tentang analisa kita, memperhatikan dan memikirkan bagaimana kita memiliki pertimbangan kemaslahatan dan kemadaratan. Tentunya ini tidak bisa dilakukan oleh setiap orang. Tidak bisa melakukan atau mempertimbangkan tentang kemaslahatan dan kemadaratan tentang hukum syariat kecuali kepada ahli fikih, kepada ahlul ilmi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian tentang kemaslahatan, tentang halal dan haram, tentang kemadaratan, tentang apapun yang kita tidak tahu tentang syariat ini kepada ahlul fikih, ahlul ilmi, kepada para ulama yang telah terekomendasi oleh para sahabat Nabi, oleh para tabi'in dan para pengikut mereka sampai pada zaman kita sekarang. Hari ini dinikmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir tentang hukum realitas. Kita tahu bahwa kita memiliki kemampuan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sebuah kekuatan untuk menjalankan syariat, dan tentunya ini juga syariat
tidak mungkin Allah berikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Allah berikan kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang, menguji seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Itulah cara kita. Tidak pasti dan kita paham betul kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang terjadi, apa yang datang kepada kita syariat, pasti kita bisa melakukannya. Tetapi balik lagi, ketika kita tidak bisa melakukannya dengan pertimbangan-pertimbangan yang syar'i, maka kita akan kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memiliki uzur yang syar'i. Barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertimbangan hukum tentang apa yang kita mesti amalkan adalah sebuah pertimbangan di mana kita wajib memiliki ilmu terhadap syariat ini. Dengan cara thalabul ilmi, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menuntut ilmu. Masih banyak kita atau masih banyak syariat yang mungkin saja belum sampai kepada kita. Masih banyak syariat yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada kita, mungkin saja kita belum mengetahui. Oleh karena itu, marilah kita terus mencari ilmu, karena sesungguhnya mencari ilmu adalah kewajiban bagi kita. Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Sesungguhnya mencari ilmu adalah suatu kewajiban setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Marilah kita kuatkan diri kita sebagai hamba di mana kita memiliki pilihan yang jelas. Kita fokuskan kepada diri kita sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan motivasi yang luar biasa kepada kita. Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wa la ta'jiz. Kata Rasulullah SAW memotivasi kita untuk bersemangat dalam melakukan kebaikan, melakukan syariat, memaksimalkan potensi kita. Ihris ala ma yanfa'u. Bersemangatlah, antusiaslah kepada apa yang menjadi manfaat kepadamu. Manfaat di sini para ulama menyampaikan, apakah manfaat untuk diri kita, untuk kemaslahatan badan kita, jasmani kita, maupun kebermanfaatan untuk akhirat kita. Wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Tentunya kita berserah diri kepada Allah terhadap kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa selevel orang-orang saleh terdahulu, tidak bisa selevel para nabi, tidak bisa selevel para mujahid, tetapi kita ingin menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita orang-orang yang antusias dan menyerahkan diri kepada Allah dengan sebenar-benarnya penyerahan diri. Dan yang terakhir kata Rasulullah SAW, wala ta'jiz, jangan lemah, jangan menyerah, jangan putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selama yang singkat ini menjadikan kita termotivasi untuk terus menuntut ilmu syar'i, untuk terus mencari pundi-pundi amal pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita di akhirat kelak menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'ul qarib mujib da'awat ya qadir al-hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar.
Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Subuh-subuh dan subuh dan subuh sekarang akan baca. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik.
Aliman, motor pasti pasang di pintu saya itu.